Sebelum kita masuk ke materi, penting banget buat kamu punya e-book Sistem Trading Saham Kotakasu. Ini adalah panduan wajib buat trader serius. Kamu bisa langsung pesan di link yang ada di deskripsi video ini ya. Pernah nggak sih kamu lihat saham yang harganya sudah turun dalam banget, lalu tiba-tiba ada candle hijau naik sedikit, terus kamu langsung mikir, wah, ini waktunya rebound, waktunya beli. Kamu langsung masuk, ternyata besoknya harganya malah anjlok lebih dalam lagi. Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Dan itu bukan rebound. Itu jebakan. Banyak banget trader retail, mungkin termasuk kita dulu, punya pemikiran yang sama. Kalau harga saham sudah turun jauh, sudah murah, pasti nanti akan mantul. Ini logika yang kelihatannya masuk akal. Tapi sayangnya salah besar di pasar saham. Kenapa? Karena market itu nggak peduli harganya sudah murah atau mahal. Menurut kita, market hanya peduli satu hal. Masih ada permintaan atau tidak. Kalau nggak ada yang mau beli lagi, semurah apapun harganya, ya akan terus turun. Analogi sederhananya begini, kalau ada barang diobral diskon 90%, tapi nggak ada yang butuh, ya tetap nggak akan laku kan? Sama seperti saham. Jangan pernah berasumsi harga yang sudah jatuh dalam pasti akan naik. Itu asumsi yang sangat berbahaya dan bisa bikin portofolio kamu hancur. Kita harus mengubah cara berpikir kita dari ini sudah murah menjadi apakah ada tanda-tanda pembeli mulai masuk. Karena itulah yang benar-benar menggerakkan harga. Nah, fenomena kenaikan sesaat setelah penurunan tajam ini sering disebut sebagai rebound palsu atau istilah kerennya dead cat bounce. Katanya, bahkan kucing mati pun kalau dilempar dari gedung tinggi akan sedikit memantul saat menyentuh tanah. Ngeri ya istilahnya, tapi itu menggambarkan situasinya dengan sangat baik. Apa sih ciri-ciri utama dari dead cat bounce ini? Pertama, kenaikannya biasanya terjadi sangat cepat dan tajam dalam waktu singkat. Mungkin cuma 1 atau 2 hari. Kedua, dan ini yang paling penting, volumenya sangat kecil. Kenaikan harga tanpa didukung volume transaksi yang besar itu sangat mencurigakan. Artinya, nggak banyak orang yang benar-benar membeli. Begitu harga menyentuh level resistance terdekat, entah itu MA atau level harga sebelumnya, biasanya akan langsung berbalik arah dan jatuh lagi. Bahkan, lebih dalam dari sebelumnya. Jadi, kenaikan itu sebenarnya bukan karena ada kekuatan beli baru yang masuk, tapi seringkali itu hanya kepanikan terakhir dari orang-orang yang terjebak di harga atas untuk keluar. Atau short covering, itu bukan orang beli. Itu cuman orang yang lagi kabur. Terus gimana caranya kita membedakan mana rebound yang sehat dan mana yang cuma jebakan? Kuncinya ada di beberapa hal. Rebound yang sehat dan asli itu punya seri-seri yang jelas. Pertama, selalu ada konfirmasi volume. Saat harga mulai naik, volume transaksinya juga ikut meningkat signifikan. Ini menunjukkan ada minat beli yang kuat, ada institusi besar yang mulai akumulasi. Kedua, struktur harganya mulai terlihat rapi. Nggak cuma naik satu candle, lalu turun lagi. Akan mulai terbentuk pola yang lebih konstruktif, misalnya higher low, di mana titik terendah berikutnya lebih tinggi dari titik terendah sebelumnya. Ini sinyal kalau tekanan jual sudah mulai mereda dan pembeli mulai mengambil alih kontrol. Sebaliknya, rebound trap atau jebakan, itu cirinya volumenya tipis banget. Kenaikannya kelihatan meyakinkan. Tapi kalau kamu cek volume, ternyata kering kerontang. Biasanya kenaikannya cuma bertahan 1 atau 2 candle hijau besar. Lalu setelah itu langsung dibalas dengan candle merah yang lebih besar lagi, dan harganya anjlok menembus level support sebelumnya. Jadi, jangan cuma lihat kenaikan harganya, tapi tanyakan, siapa yang beli? Apakah kenaikan ini didukung oleh kekuatan nyata atau cuma ilusi sesaat? Jadi, kesimpulannya adalah,
Selalu waspada saat melihat saham yang baru saja anjlok dalam tiba-tiba naik. Harga bisa naik karena dua alasan utama. Karena banyak orang yang benar-benar membeli dengan keyakinan, atau hanya karena orang-orang yang terjebak sedang mencoba kabur di kesempatan terakhir. Tugas kita sebagai trader cerdas adalah bisa membedakan keduanya. Selalu periksa volume, perhatikan struktur chartnya, dan jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena melihat satu candle hijau. Sabar menunggu konfirmasi adalah kunci untuk menghindari jebokon-jebokon mematikan di pasar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kamu jadi trader yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kota Kasu. Sampai jumpa di video selanjutnya.